Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Delvina Nurrahmatika dari Departemen Soswir Divisi Kewirus. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menyampaikan pemahaman pribadi saya mengenai studi kasus tentang kebijakan pemilihan raya mahasiswa atau Pemira di Himatro Universitas Lampung tahun 2025. Nah, studi kasus ini membahas diterbitkannya surat keputusan Ketua Himatro yang mengatur mekanisme pelaksanaan Pemira Ketua dan Wakil Ketua Himatro sebagai pedoman resmi dalam menjalankan proses pemilihan organisasi mahasiswa. Nah, menurut pemahaman saya, kebijakan ini dibuat untuk memastikan proses pemira berjalan dengan tertib, demokratis, dan sesuai dengan aturan organisasi. Nah, dalam kebijakan tersebut dijelaskan berbagai hal penting, mulai dari pembentukan panitia, syarat calon, tahapan pelaksanaan pemira, proses pemungutan dan perhitungan suara, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Nah, selain itu, kebijakan ini juga menekankan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, agar pelaksanaan pemira dapat berlangsung secara transparansi dan bertanggung jawab. Nah, dari sisi dampaknya, saya melihat bahwa kebijakan ini tuh memberikan pengaruh yang cukup positif bagi organisasi mahasiswa. Dengan adanya aturan yang jelas, proses penggantian kepemimpinan menjadi lebih teratur dan hasil pemilihan lebih mudah diterima oleh anggota organisasi. Nah, kebijakan ini juga membantu menumbuhkan budaya demokrasi karena mahasiswa diberi kesempatan untuk memilih pemimpin secara langsung. Nah, kehadiran aksi atau kehadiran saksi dan aturan penyelesaian sengketa juga menjadi bentuk upaya menjalankan keadilan selama proses pemira berlangsung. Namun, menurut saya masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Misalnya, adanya pembatasan tertentu bagi calon atau peserta dapat mengurangi partisipasi mahasiswa secara lebih luas. Nah, selain itu, panitia yang berasal dari angkatan termuda mungkin masih memiliki keterbatasan pengalaman dalam mengelola seluruh tahapan pemira, sehingga berpotensi menimbulkan kendala dalam pelaksanaan. Nah, jika dilihat dari efektivitasnya, saya menilai bahwa kebijakan ini tuh sudah cukup baik karena mengatur seluruh tahapan pemira secara lengkap dan sistematis. Nah, adanya pengawasan, perhitungan secara ulang, dan mekanisme penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa kebijakan ini tuh dirancang untuk meminimalkan konflik maupun kecurangan. Akan tetapi, keberhasilan kebijakan tersebut tetap sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan, terutama terkait profesionalisme panitia, kepatuhan peserta terhadap aturan, dan keterbukaan selama proses pemira berlangsung. Nah, kemudian terkait kesesuaiannya dengan aturan yang lebih tinggi, menurut saya kebijakan ini tidak bertentangan karena penyusunannya mengacu pada ADART, Himatro, dan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 11 Tahun 2023. Walaupun begitu, beberapa aturan seperti pembatasan semester, calon, dan larangan rangkap jabatan masih dapat menjadi bahan evaluasi apabila tidak dijelaskan secara rinci dalam aturan yang lebih tinggi. Nah, sebagai langkah perbaikan, saya berpendapat bahwa organisasi mahasiswa perlu meningkatkan transparansi selama seluruh proses pemira berlangsung. Nah, pengawasan juga perlu diperkuat dengan melibatkan mahasiswa, saksi, dan pihak jurusan agar pelaksanaan pemira ini dapat berjalan lebih jujur dan adil. Nah, selain itu, aturan yang dianggap terlalu membatasi partisipasi mahasiswa sebaiknya itu dievaluasi kembali supaya sistem pemira ini menjadi lebih inklusif dan demokratis.
Nah, panitianya juga harus menjaga netralitas dan profesionalisme agar hasil pemilihan dapat dipercaya oleh seluruh anggota organisasi. Nah, jadi kesimpulan dari pemahaman saya adalah bahwa kebijakan Pemira di Himatro Universitas Lampung ini sudah menjadi langkah yang baik dalam menciptakan sistem pemilihan organisasi mahasiswa yang lebih tertib dan demokratis. Namun, pelaksanaan dan evaluasi secara berkelanjutan tetap diperlukan agar Pemira ini dapat berjalan lebih efektif, adil, dan mampu meningkatkan kepercayaan seluruh anggota organisasi. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.